Malam itu, 4 mahasiswa, Arif, Sinta, Bayu, dan Melati, berencana melakukan pendakian singkat ke Bukit Sunyi, sebuah bukit yang jarang dikunjungi orang. Katanya, dari puncak bisa melihat kota menyala indah di malam hari. Namun, warga desa di kaki bukit selalu memperingatkan, jangan mendaki saat malam Jumat. Di atas sana ada gerbang yang tidak boleh disentuh. Keempatnya tidak peduli, mereka membawa kamera, senter, dan niat membuat konten petualangan. Sepanjang jalan, udara terasa berbeda, dingin menusuk, pepohonan berderit seperti berbisik. Arif, yang berjalan paling depan, melihat sebuah jalan setapak yang tidak ada di peta. Jalannya lurus, ditandai dengan batu-batu besar yang tersusun rapi seperti pagar. Sepertinya ini jalan pintas, kata Arif. Namun Bayu merasa ada yang janggal. Kenapa jalannya terlalu rapi, padahal ini bukit liar? Sinta menyorotkan senter, dan di ujung jalan terlihat sebuah gapura batu tua penuh lumut, dengan ukiran wajah-wajah aneh seperti sedang menjerit. Tanpa sadar, mereka semua merasakan bulu kuduknya berdiri. Semakin dekat, udara makin pengap. Burung malam berhenti berkicau, dan hutan mendadak sunyi. Gapura itu menjulang setinggi 3 meter, ukirannya semakin jelas, wajah-wajah manusia dengan mata kosong. Tepat di tengah gapura ada pola lingkaran merah, seperti noda darah yang tak pernah hilang. Melati berbisik, aku merasa ada yang mengawasi kita dari balik sana. Arif tertawa paksa, mungkin cuma bayangan. Bayu, yang paling skeptis, mencoba menempelkan tangannya ke batu gapura. Seketika tubuhnya kaku, matanya mendelik, dan dari mulutnya keluar suara lirih yang bukan suaranya sendiri. Kalian, sudah dipanggil. Bayu jatuh terhuyung, lalu pingsan. Saat mereka panik mencoba menyadarkannya, terdengar suara gamelan samar dari arah belakang gapura, padahal tak ada siapapun. Sinta memutar kamera untuk merekam, tapi layar kameranya penuh dengan bayangan sosok-sosok tinggi berwajah hitam, berdiri berjejer di balik gapura. Melati berteriak, kita harus pergi. Namun Arif justru terpaku, matanya menatap ke lingkaran merah di tengah gapura. Ada sesuatu yang berputar seperti pusaran kabut. Dan tiba-tiba, pola itu mulai berdenyut seperti jantung hidup. Kabut makin tebal, batu gapura tua itu kini bergetar halus, seperti merespons keberadaan mereka. Lingkaran merah di tengahnya berdetak pelan, dup, 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 seperti suara jantung raksasa. Tiba-tiba, Bayu yang tadi pingsan mendadak membuka mata. Tatapannya kosong, bola matanya hampir putih semua. Ia bangkit perlahan tanpa bicara, lalu berjalan lurus ke arah gapura. Bayu, jangan masuk, Sinta menjerit sambil menarik lengannya. Tapi kekuatannya luar biasa, sampai Sinta hampir terlempar. Arif mencoba menahan, tapi begitu tangannya menyentuh Bayu, ia ikut mendengar suara bisikan yang menusuk kepalanya. Buka, buka, waktunya terbuka. Suara gamelan semakin keras, namun anehnya, tak ada arah pastinya, seperti berasal dari dalam kabut. Saat Bayu hampir menyentuh lingkaran merah, tanah di depan gapura berguncang. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya ditutupi topeng batu dengan ukiran menyeramkan. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan. Angin berputar, dan seluruh senter mereka padam seketika. Hanya cahaya merah dari lingkaran gapura yang kini menyinari wajah-wajah ketakutan mereka. Melati mulai menangis ketakutan. Arif, kita nggak boleh ada di sini. Ini bukan jalan manusia. Tapi sebelum mereka sempat lari, Bayu berteriak dengan suara yang bukan suaranya. Gerbang sudah dibuka, lingkaran merah itu pecah, seperti kaca yang retak. Dari celahnya keluar tangan-tangan hitam panjang yang bergerak liar, mencoba meraih mereka. Udara menjadi begitu dingin hingga nafas keluar seperti asap. Sinta menjerit histeris, tubuhnya hampir tertarik. Arif berusaha menariknya, tapi ia sendiri merasakan punggungnya seperti dicengkeram sesuatu yang tak terlihat. Di dalam pusaran cahaya merah itu, samar-samar terlihat pemandangan kota tua asing yang hancur, penuh asap dan api, serta bayangan-bayangan besar berjalan tanpa suara. Itulah dunia di balik gerbang. Tangan-tangan hitam itu semakin banyak keluar dari celah retakan. Satu tangan melilit pergelangan kaki Sinta, menariknya kuat-kuat. Ia berteriak histeris, kukunya mencakar tanah berpasir hingga berdarah. Arif berusaha sekuat tenaga menarik tubuh Sinta. Jangan lepas, pegang aku, teriaknya. Namun semakin ia menarik, semakin dalam tubuh Sinta terseret ke arah pusaran merah. Bayu berdiri kaku,
matanya menatap kosong ke pusaran, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Kalian gak ngerti, inilah tempat yang seharusnya kita tuju. Dari balik pusaran, terdengar suara berat, bergema, seolah datang dari ribuan mulut sekaligus. Satu jiwa harus tinggal, atau semuanya akan masuk. Melati menangis, wajahnya pucat ketakutan. Apa maksudnya? Kenapa kita? Suara itu kembali bergema. Gerbang hanya menerima tumbal. Pilih satu sekarang. Mereka saling pandang, bingung dan ketakutan. Udara makin pekat, gamelan makin keras, dan retakan semakin lebar. Dari balik celah, terlihat jelas sosok-sosok tinggi berwajah kabur, seakan menunggu mangsa. Arif hampir kehilangan pegangan pada Sinta yang terus diseret. Melati memeluk erat tas kameranya, tubuhnya gemetar. Bayu malah maju satu langkah, tubuhnya seolah ditarik magnet ke dalam pusaran. Biarkan aku, katanya lirih dengan senyum menyeramkan. Aku sudah dipanggil sejak awal. Jangan lawan. Arif menoleh dengan mata marah bercampur takut. Bayu, jangan gila, kita harus keluar dari sini bersama-sama. Namun tiba-tiba, Bayu berlari ke arah gerbang, langsung meraih lingkaran merah dengan kedua tangannya. Tubuhnya tersedot dalam sekejap, dan pusaran itu membesar 2 kali lipat, mengisap angin dan dedaunan ke dalam. Sinta berhasil terlepas, terlempar jatuh ke tanah, namun wajahnya penuh luka. Sekarang pusaran itu terbuka lebar, menampakkan lebih jelas dunia di baliknya. Sebuah kota gelap penuh bangunan runtuh, dengan langit merah darah. Bayangan raksasa bergerak lambat di kejauhan, dan jeritan samar terdengar di setiap sudut. Sinta menatap Arif dan Melati dengan ketakutan. Bayu, dia sudah diambil. Kalau kita nggak segera pergi, kita juga bakal. Sebelum kalimatnya selesai, tangan raksasa hitam keluar dari celah dan menghantam tanah di depan mereka, meninggalkan lubang besar berasap. Gerbang itu kini tak lagi menunggu. Ia lapar. Tanah di sekitar gapura bergetar keras, seperti gempa kecil. Kabut makin tebal, dan udara dipenuhi bau besi berkarat bercampur darah. Sinta yang masih terengah-engah, menarik tangan Arif, kita harus lari sekarang. Kalau tidak, kita juga akan terseret masuk. Namun langkah mereka berat, seakan tanah menahan setiap pijakan. Melati, yang memeluk erat tas kameranya sejak tadi, menatap layar kamera yang masih menyala. Aneh, di layar terlihat jelas bayangan Bayu berdiri di sisi lain pusaran, melambaikan tangan sambil tersenyum. Tapi tubuh Bayu sudah tak utuh lagi, wajahnya memanjang, matanya kosong, kulitnya mulai menghitam. Dia masih di sana, bisik Melati, matanya membesar. Suara bergema kembali, lebih jelas dan dekat. Satu jiwa sudah diberikan, tapi gerbang butuh lebih, datanglah sukarela, atau kami akan memilih. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul bayangan hitam tinggi yang merayap perlahan ke arah Melati. Bayangan itu tak punya wajah, hanya rongga kosong berputar. Dari tubuhnya menetes cairan hitam pekat yang membakar tanah. Sinta menjerit, jangan biarin dia mendekat. Arif langsung menarik Melati menjauh, tapi tubuh Melati seakan berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Retakan di gapura semakin besar. Dari dalamnya terdengar suara ribuan orang berteriak sekaligus, campuran ratapan dan tawa menyeramkan. Cahaya merah semakin menyilaukan, hingga mereka harus menutup mata. Ketika membuka mata, Arif melihat sosok berjubah hitam dengan topeng batu, penjaga gerbang yang tadi, kini berdiri tepat di depan mereka. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Melati. Dia, berikutnya, Melati menangis, tubuhnya bergetar hebat. Aku nggak mau ikut mereka. Arif berusaha berdiri di hadapannya, menahan dengan tubuhnya. Kalau kalian mau dia, ambil aku saja. Namun suara dari balik gerbang bergema lebih keras. Kamu bukan yang dipilih. Hanya dia, atau semua masuk bersama-sama. Sinta mulai menangis, wajahnya penuh ketakutan. Arif, kalau kita melawan, kita semua mati. Kalau kita kabur, Melati akan diambil. Ketiga sahabat itu kini berdiri di tepi jurang pilihan, menyerahkan Melati, atau semua lenyap ke dunia gaib yang menganga di balik gerbang. Udara bergetar hebat, suara gamelan bercampur jeritan dari balik gerbang membuat telinga terasa berdarah. Retakan merah di gapura kini terbuka selebar tubuh manusia, pusaran kabut di dalamnya berputar kencang, seakan siap menelan siapa saja. Melati berteriak histeris, tubuhnya ditarik oleh bayangan hitam tak berbentuk. Arif memeluknya erat, berusaha menahan dengan sekuat tenaga. Tidak,
Kalian tidak akan mengambilnya. Namun penjaga bertopeng batu mengangkat kedua tangannya. Tanah retak, dari celah-celah keluar tangan hitam panjang yang meraih kaki Arif dan Sinta, menyeret mereka pelan ke arah pusaran. Suara bergema dari balik pusaran, lebih keras dan menuntut. Berikan dia, atau semua jiwa kalian jadi milik kami. Arif berusaha mencari celah, otaknya berpacu. Ia menatap Melati yang menangis sambil meronta, dan Sinta yang hampir putus asa. Tiba-tiba, Arif teringat ucapan warga desa di kaki bukit. Jangan pernah menyeberang gerbang itu, kecuali kau siap memberi gantinya dengan darah sendiri. Mata Arif menajam, ia menoleh pada Sinta, pegang Melati. Jangan lepaskan. Sinta terkejut. Arif, apa yang kamu? Namun sebelum sempat melanjutkan, Arif menarik keris kecil dari tasnya, keris peninggalan kakeknya yang selalu ia bawa untuk berjaga. Dengan tangan gemetar, Arif menancapkan keris itu ke pahanya sendiri. Darah segar langsung mengucur, mengenai tanah di depan gapura. Sekejap, seluruh bayangan hitam berhenti bergerak. Suara jeritan terhenti, pusaran mereda sesaat, seperti sedang memperhatikan. Arif berteriak dengan sekuat tenaga, menantang ke arah gerbang. Ambil aku, biar aku jadi gantinya, lepaskan mereka. Tanah bergetar lagi. Dari balik pusaran, tangan hitam raksasa muncul, meraih tubuh Arif. Meski Sinta dan Melati berusaha menahan, kekuatannya terlalu besar. Arif menoleh terakhir kali, tersenyum samar. Lari, jangan pernah kembali. Dan dalam sekejap, tubuh Arif terseret masuk ke dalam pusaran merah yang menutup dengan suara dentuman keras. Semua suara hilang, kabut menghilang perlahan. Gapura kembali retak, tapi kali ini hanya batu tua yang dingin tanpa cahaya. Sinta dan Melati terduduk lemas, masih menangis, memandangi tempat terakhir Arif menghilang. Hanya tersisa bau darah dan bisikan samar dari angin. Satu jiwa, cukup untuk saat ini. Sinta dan Melati terseret langkah lemah menuruni jalur bukit, tubuh mereka penuh luka dan tanah. Tidak ada lagi kabut, tidak ada suara gamelan. Hanya keheningan yang mencekam di sekeliling. Namun setiap kali mereka menoleh ke belakang, mereka merasa gapura batu itu masih berdiri tegak, menatap mereka diam-diam dari balik pepohonan. Malam itu mereka tiba di rumah salah satu warga desa, tubuh penuh debu, wajah pucat. Orang-orang segera berkumpul, mencoba menolong. Seorang tetua desa melihat mereka, lalu berbisik lirih sambil menggelengkan kepala. Seharusnya kalian tidak mendekat ke sana, sekarang pintu itu sudah tahu nama kalian. Sinta mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tapi suaranya tercekat. Hanya bisa menangis mengingat Arif yang menyerahkan dirinya. Hari-hari berikutnya, Melati tak pernah tenang. Malam pertama setelah kejadian, ia bermimpi melihat Arif berdiri di balik kabut, tubuhnya pucat, matanya kosong, sambil berkata, "Aku sudah di sini, giliranmu menyusul." Sinta pun mulai merasakan hal aneh. Setiap kali lewat di depan cermin atau kaca jendela, ia melihat bayangan tangan hitam yang mencoba meraih dari belakangnya. Seminggu kemudian, seorang pendaki asing dilaporkan hilang di Bukit Sunyi. Warga desa mengaku mendengar suara gamelan lagi di malam Jumat, sama seperti sebelum Arif hilang. Tetua desa berkata dengan suara berat, "Gerbang itu tidak pernah benar-benar tertutup. Selama ada yang memanggil, ia akan terus menuntut jiwa baru." Sinta dan Melati kini hidup dalam ketakutan. Mereka tahu, cepat atau lambat, gerbang itu akan menagih kembali, dan mungkin nama mereka sudah terukir di balik batu. Dan di suatu malam yang sunyi, kamera Melati yang rusak tiba-tiba menyala sendiri. Rekaman terakhirnya berulang-ulang memutar, menampilkan wajah Arif. Tersenyum samar, lalu berbisik, "Pintunya masih terbuka,